Halo semua, perkenalkan nama saya Sanchez dan sekarang saya akan menjelaskan tentang materi kimia termokimia. Nah, jadi yang pertama itu apa itu exotherm dan endotherm? Nah, exotherm itu istilahnya diambil dari bahasa Yunani yaitu expos yang artinya luar dan juga therm yang artinya kalor atau panas. Karena itu exotherm bisa diartikan sebagai reaksi kimia yang dapat menghasilkan kalor. Reaksi ini terjadi karena adanya perpindahan kalor atau panas dari sistem ke lingkungan yang mengakibatkan lingkungan jadi lebih panas. Nah, jadi reaksi eksoterm dapat terjadi secara natural atau alami dan juga buatan atau disengaja. Contoh reaksi eksoterm natural yang terjadi di alam itu ada pembakaran kayu, air mengalir, atau besi berkarat. Sementara reaksi eksoterm buatan atau disengaja biasanya terjadi di dalam laboratorium yang merupakan hasil dari sebuah percobaan. Contohnya campuran air dan asam pekat, reaksi air dan natrium peroksida, reaksi yang terjadi antara HCl dengan serbuk zinc atau yang lainnya. Nah, jadi ciri-ciri eksoterm, yang pertama itu ada sistemnya menyerap kalor dari lingkungan, yang kedua, lingkungannya menyerap kalor dari sistem, lalu lingkungan dan sistem mempunyai jumlah kalor yang sama, lalu ketika kalor lingkungan dan sistem dijumlahkan maka hasilnya sama dengan nol, lalu di akhir reaksi kalor dalam lingkungan besarnya selalu lebih kecil dibandingkan dari kalor sistem. Biasanya jumlah entalpi dalam produk nilainya lebih kecil daripada entalpi reaksi. So, perubahan entalpi memiliki nilai yang negatif dan yang terakhir itu saat sistem sedang melepaskan energi, suhu yang meningkat dapat terlihat dari peningkatan suhu atau api. Dan ketika kalor itu dihentikan, reaksinya masih akan tetap berjalan. Nah, jadi eksoterm bentuk diagramnya itu seperti ini. Jadi reaktannya itu lebih besar daripada produk. Nah, jadi uh, entalpinya itu negatif. Nah, contoh reaksi eksoterm itu ada di reaksi pembakaran, reaksi netralisasi, itu perubahan fase gas jadi liquid jadi solid, lalu ada reaksi pembentukan, nah, itu ada logam golongan 1A, golongan 2A ditambah air ya. Nah, itu ini contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari. Nah, eksoterm itu terjadi di sehari-hari ya. Contohnya ada api unggun, fermentasi tapai, besi berkarat, campuran oksida kapur, dan air. Lanjut ke endoterm. Sama seperti exotherm, istilah endoterm juga berasal dari bahasa Yunani, itu endon yang artinya dalam dan juga term yang artinya kalor. Dengan kata lain, reaksi endoterm itu berarti sebuah reaksi di mana kalor yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Singkatnya ini adalah reaksi yang menyerap kalor. Nah, dalam reaksi endoterm tersebut, perpindahan panas dari lingkungan ke dalam sistem mengakibatkan suhu wilayah dari lingkungan menurun dan menjadi lebih dingin. Karena reaksi endoterm ini menyerap energi, maka dapat menyebabkan energi dari sistem semakin bertambah. Karena itu entalpinya juga bertambah sehingga perubahannya mempunyai tanda yang positif. Beda dengan eksoterm yang tandanya itu negatif. Nah, ciri-ciri endoterm yang pertama itu produk mempunyai jumlah energi yang lebih besar dibandingkan dengan reaktan. Lalu yang kedua, ikatan kimia yang terbentuk bisa melepas energi. Lalu dibandingkan dengan reaktan, energi ikatan pada produk memiliki jumlah yang lebih besar. Dan terakhir, perubahan entalpi akan menunjukkan nilai positif. Nah, ini bentuk diagram reaksi endoterm, ya produknya lebih tinggi daripada reaktan. Jadi entalpinya itu positif. Nah, contoh reaksi endotherm itu ada reaksi penguraian, lalu ada reaksi fotosintesis, itu perubahan fase solid jadi liquid jadi gas, dan terakhir itu urea ditambah air. Contoh reaksi endotherm dalam kehidupan sehari-hari ya fotosintesis, melelehnya es, dekomposisi termal, penguapan, pemecahan alkana, dan memasak. Oke, jadi contoh soal exotherm dan endotherm. Nah, jadi di soal ini dia nanya itu contoh yang reaksi exotherm itu yang mana? Kita analisa terlebih dahulu ya. Yang A, NaOH ditambah HCl jadi NaCl ditambah H2O. Nah, kita lihat ini hasilnya produknya itu garam ditambah air. Nah, garam ditambah air itu penetralan. Ya, jadi karena penetralan itu eh, asam ditambah basa jadi garam ditambah air. Nah, asamnya itu NaOH, basanya itu HCl. Nah, jadi itu penetralan. Lalu yang kedua, kita analisa. Nah, CO2 ditambah 6H2O, lalu produknya itu C6H12O6 ditambah O2. Nah, ditambah O2. Ditambah O2 ingat pembakaran itu zat ditambah gas oksigen. Jadi, tapi dia ini itu pembakarannya kok sebagai produk. Nah, karena dia sebagai produk, maka ini termasuk endotherm. Lalu yang lanjut lagi, NH4Cl produknya itu NH4Cl. Nah, di sini kita lihat ini itu perubahan fase dari solid ke liquid. Nah, solid ke liquid tadi apa? Nah, itu endotherm. Yang ini juga sama untuk yang D, dia dari solid jadi liquid, itu endotherm. Lanjut yang E, ya lanjut yang E kita lihat H2O jadi produknya
H2 ditambah O2. Nah, kalau dia bentuknya gini, senyawanya di kiri, ya senyawanya sebagai reaktan, produknya itu unsur, maka itu endoterm. Jadi jawabannya itu yang A, karena dia itu penetralan. Penetralan tadi ini termasuk eksoterm. Oke, lanjut. Kita masuk ke yang ini ya, persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia konsepnya gini nih. Yang pertama, jika reaksinya dibalik, maka entalpinya berubah tanda. Contohnya yang awalnya yaitu positif dan dibalik produknya jadi reaktan, reaktannya jadi produk, maka dia akan berubah tanda. Nah, itu jika dikali maka entalpinya juga dikali, lalu jika dibagi maka entalpinya juga dibagi. Oke, kita lanjut ke perubahan entalpi standar. Nah, perubahan entalpi yaitu dia itu perubahan entalpi yang terjadi pada 1 mol suatu senyawa pada suhu 25 derajat dan tekanan 1 atm. Nah, ada 4 ini jenisnya. Yang pertama itu ada entalpi pembentukan standar, itu yang kedua penguraian standar, yang ketiga pembakaran standar, yang terakhir itu netralisasi. Nah, yang pertama entalpi pembentukan standar itu entalpi pembentukan standar yang jumlah panasnya dilepaskan atau diperlukan untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur stabil pada keadaan standar STP. Nah, jadi pembentukan standar itu unsur jadi senyawa. Ya, ingat dia itu pembentukan, berarti unsurnya itu sebagai reaktan, senyawanya itu sebagai produk. Nah, di sini pembentukan standar sama penguraian standar itu harus kita tahu unsur diatomi, poliatomi. Nah, jadi yang diatomi itu ada O2, H2, N2, Cl2, F2, Br2, dan I2. Kalau yang poliatomi itu P4, S8. Nah, jadi contohnya itu gini. Kenapa ini itu setengah? Nah, kita lihat dulu produknya. Produknya itu CO ya, kita lihat. Produknya itu CO kan. Nah, tapi ini itu C-nya itu termasuk ke dalam diatomi. Ya, C-nya itu termasuk ke dalam diatomi. Jadi C-nya itu harus jadi setengah. Lalu yang O juga termasuk ke diatomi, maka itu harus setengah juga. Jadi dia bisa jadi produknya itu CO. Oke, lanjut ke penguraian standar. Entalpi, penguraian standar itu perubahan entalpi yang terjadi ketika 1 mol senyawa diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, jadi penguraian, ingat dia reaktannya itu senyawa, produknya itu unsur. Nah, harus ingat juga diatomi, poliatomi. Contohnya ya itu yang tadi, tetapi jadi kebalik ya, dia jadi penguraian. Jadi CO-nya jadi setengah C2 ditambah setengah O2. Dan entalpinya juga berubah tanda karena dia itu penguraian, jadinya positif. Kita lanjut ke pembakaran standar. Entalpi pembakaran standar itu adalah jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk membakar 1 mol senyawa dari unsur stabilnya dalam kondisi standar STP. Nah, jadi pembakaran itu zat ditambah oksigen. Dan ingat, hanya boleh ada satu zat yang berikatan dengan oksigen. Nah, zatnya itu boleh unsur, senyawa, atau yang lain-lain ya. Contohnya itu ada C3H8 ditambah 5O2. Dia produknya jadi 3CO2 ditambah H2O. Nah, ingat. Oke, lanjut ke netralisasi. Ya, lanjut ke netralisasi. Jadi, perubahan entalpi standar netralisasi itu perubahan entalpi dari reaksi asam dan basa yang membentuk air sebanyak 1 mol. Reaksi ini disebut sebagai reaksi penetralan. Jadi, yang penetralan itu asam ditambah basa jadinya garam ditambah air. Ya, contohnya itu HCl ditambah NaOH, dia jadi NaCl ditambah H2O. Ya, ingat NaCl itu garam, H2O itu air. Jadi ya gini. Oke, lanjut ke contoh soalnya ya sekarang. Nah, contoh soalnya dia menanyakan reaksi yang menunjukkan perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, kita analisa dulu. Jadi yang A, kita lihat, oh dia SO2 jadi produknya itu S ditambah O2. Nah, kita ingat senyawanya sebagai reaktan, itu unsurnya sebagai produk, maka itu termasuk ke penguraian. Terus yang nomor 2 juga sama, dia jadi penguraian. Lalu yang C, kita lihat C ditambah 2H2 ditambah setengah O2 jadi CH3. Nah, ini itu pembentukan ya. Ya ingat ini itu pembentukan. Jadinya dia unsur ke senyawa. Lalu yang D, CH3O4 ditambah setengah O2 jadi HCHO ditambah H2O. Nah, ingat ini itu pembakaran. Ya, ini itu pembakaran karena dia berikatan sama gas oksigen. Ingat ya, berikatan sama gas oksigen. Lalu yang E, NaOH ditambah HCl jadi NaCl ditambah H2O. Nah, itu seperti yang sebelumnya, yang ini dia jadinya itu termasuk ke netralisasi karena dia itu asam ditambah basa jadinya garam ditambah air. Jadi jawaban yang benar ya C karena dia itu pembentukan. Oke, lanjut.
Soal kedua, di antara persamaan termokimia di bawah ini yang merupakan perubahan entalpi penguraian. Nah, kita analisa seperti yang tadi. Nah, kita lihat yang A terlebih dahulu. Jadi MgOH2 jadinya Mg ditambah O2 ditambah H2. Nah, kita lihat entalpinya positif. Ya, entalpinya positif itu berarti penguraian kan. Kita verifikasi lagi, kita lihat di sini. Nah, kita lihat reaktannya itu senyawa, produknya itu unsur. Jadi jawabannya itu A karena dia itu penguraian. Lanjut ke soal ketiga, yang merupakan reaksi entalpi pembakaran. Ya, ingat pembakaran itu berarti zat berikatan dengan gas oksigen. Kita analisa yang mana ini? Nah, kita lihat. Oh, nah yang C kita lihat C4 ditambah 2O2 jadinya CO2 ditambah H2O. Dan dia juga entalpinya negatif. Jadi dia itu exotherm. Ya, dia itu exotherm. Makanya dia itu termasuk ke pembakaran karena dia berikatan sama O2. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan nilai perubahan entalpi standar. Nah, aslinya ada 4 cara, tetapi saya pilih 2 cara aja yang menurut saya gampang dipahami ya. Yang pertama ada kalorimeter, yang kedua itu ada hukum Hess. Kita masuk dulu ke kalorimeter. Kalorimeter itu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau panas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia atau perubahan. Jadi kalorimeter bekerja dengan cara mengukur kenaikan suhu di dalam kalorimeter yang merupakan sistem terisolasi sehingga tidak ada pertukaran energi atau materi dengan lingkungan di luarnya. Jadi kalorimeter itu ada 2, ada kalorimeter air dan kalorimeter bom. Yang air itu alat yang digunakan untuk mengukur perubahan energi panas atau kalor. Kalorimeter bekerja dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan kawat pengantar yang dimasukkan ke dalam air suling. Tepukan yang terjadi antara kawat dengan atom logam akan menyebabkan logam dialiri arus listrik sehingga memperoleh energi kalor. Lalu yang bom itu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau nilai kalor yang dibebaskan dari reaksi pembakaran sempurna suatu bahan, seperti bahan makanan, bahan bakar, atau senyawa. Kalorimeter bom biasanya digunakan untuk menentukan nilai kalor pada bahan bakar cair dan padat. Nah, jadi rumus yang berlaku untuk menentukan besar atau jumlah kalor dalam kalorimeter yaitu, nah, yang pertama itu ada Q system, yaitu massa total dikali kalor jenis larutan atau air dikali sama delta T ya. Delta T itu dikurang T2 dikurang T1, ingat. Lalu yang Q kalorimeter itu kapasitas kalor dikali sama delta T. Lalu yang terakhir itu Q total. Nah, Q total itu Q sistemnya ditambahin sama Q kalorimeternya. Lalu ada rumus entalpinya ya, rumus entalpinya itu Q totalnya dibagi sama mol. Nah, kita ingat jika C-nya itu tidak diketahui, C besar itu berarti kapasitas kalor ya. Jika kapasitas kalornya tidak diketahui, maka Q sistemnya itu digantikan sebagai Q kalorimeternya. Nah, ini keterangannya bisa dibaca. Oke, kita lanjut ke contoh soal pertama ya. Nah, jadi kita analisa terlebih dahulu agar kita bisa buat diketahuinya. Kita baca sebanyak 100 mm larutan HCl suhu 27 derajat dicampur dengan 150 ml larutan NaOH 1 mol bersuhu 27 C kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter gelas plastik sudah pernah sampai 32 derajat jika kalori jenis larutan dianggap sama dengan kalori jenis air. Nah, jadi di sini kita buat diketahui terlebih dahulu ya. Nah, jadi yang pertama itu volume HCl yaitu 100 mili, habis itu 150 mili NaOH. Lalu suhu yang pertama itu 27 derajat, suhu kedua itu 32 derajat Celcius. Habis itu kalor jenis airnya itu 4,2 J per gram derajat ya, derajat Celcius. Lalu kapasitas kalornya itu 12 Joule per derajat Celcius. Habis itu massa jenis larutannya itu 1 gram per mili. Ya, nama lain massa jenis larutan itu rho ya, ingat rho. Yang bentuknya kayak P gitu. Nah, yang pertama, langkah pertama kita hitung terlebih dahulu delta T-nya yaitu T2 dikurang T1. Sehingga 32 dikurang 27 dan jawabannya itu 5. Ya. Itu kedua, kita cari Q sistemnya itu massa total. Nah, jadi kita cari dulu massa totalnya kayak gimana. Ingat rumus rho dikali volume ya, volume total. Jadi di sini kita tambahin saja 250 dikali 1 jadi 250 gram. Nah, 250 gram. Jadi massa totalnya itu 250 gram. Itu dikali sama kalori jenis air itu 4,2 lalu dikali sama delta T yaitu 5. Sehingga hasilnya itu 5250 joule.
Habis itu sekarang kita cari Q kalorimeternya, yaitu kapasitas kalor dikali delta T. Nah, kapasitas kalornya itu tadi itu 12, jadi 12 dikali 5 sama dengan 60 joule. Lalu kita cari Q totalnya, tinggal ditambah saja, nanti kita dapat 5310 joule. Sekarang kita mau cari delta H-nya atau entalpinya. Caranya itu ya Q total dibagi sama N. Nah, molnya apa dulu? Nah, di sini kita lihat dulu ya soalnya dia sudah dikasih tahu reaksinya. Nah, kita lihat reaksinya. Ini molnya semua satu ya. Jadi molnya ya kita buat satu saja. Jadi 5310 dibagi sama satu, jawabannya itu 5310 joule per mol. Ingat, ya ingat juga ya, karena ini suhunya itu naik, kita lihat suhu awal 27 jadi 32, sehingga ini termasuk exotherm. Jadi jawaban yang benar itu dia harus negatif, bukan positif. Jadi jawabannya itu min 5310 per joule per mol. Oke, kita lanjut ke hukum Hess. Nah, jadi sejarah hukum Hess itu pada tahun 1840, ahli kimia yang berasal dari Rusia yang bernama Germain Henry Hess melakukan manipulasi terhadap persamaan termokimia guna untuk menghitung delta H yang terdapat dalam sebuah hukum yang dinamai dengan hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor. Uh, jadi yang dikatakan oleh Germain Henry Hess itu apabila sebuah reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi ataupun lebih, maka perubahan entalpi terhadap reaksi tersebut akan bernilai sama dengan jumlah perubahan entalpi dari seluruh tahapan yang terjadi. Nah, jadi hukum Hess itu ada 3 bentuk ya. Itu ada bentuk 1 yaitu siklus, bentuk 2 itu diagram, dan yang ketiga itu reaksi. Jadi yang pertama siklus terlebih dahulu. Ini hukum Hess caranya sangat gampang ya. Jadi bentuk yang pertama siklus. Nah, kita lihat gambarnya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, contohnya dia tanya delta H1. Cara carinya gimana? Nah, berarti ini ada 2 jalur ya. Jadi yang pertama dari A sampai ke C langsung, atau A ke B atau ke C. Nah, jadi gampang saja. Jadi kita lihat saja jika dia searah maka dia itu positif. Jika dia itu beda arah, contohnya panahnya itu terbalik ke sini. Jadi dia itu negatif. Jadi perubahan A ke C bisa berlangsung melalui 2 tahap yang saya bilang tadi. Ya bisa ada 2 yaitu gini atau gini. Jadi kalau A ke B itu delta H2, itu B ke C itu delta H3. Jadi rumus delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3 gitu saja. Lanjut ke bentuk kedua yaitu diagram. Nah, diagram kayak gimana bacanya? Sebenarnya diagram itu mirip sama siklus ya. Yaitu kita baca saja panahnya. Ini berarti ada 2 jalur, yaitu satu langsung ke 2 jalur 2, ada jalur kedua yaitu harus ke sini terlebih dahulu baru ke sini. Nah, jadi kalau mau cari delta H1 ya berarti delta H2 ditambah delta H3. Ingat juga kalau panahnya itu terbalik maka ya dia akan berubah tanda. Oke, cara yang terakhir itu reaksi. Nah, reaksi ini gampang juga yaitu tinggal coret-coret saja. Contohnya gini, ada dua ya. Kita lihat ini A tambah B produknya itu C. Terus di sini C ditambah D produknya B ditambah E. Nah, kita mau jumlahkan ini, tapi kita kan nggak mungkin jumlahkan biasa ya. Jadi kita harus coret yang ada sama. Jadi di sini C-nya sama dengan C di sini. Jadi coret. Ingat, kalau mau coret itu harus berbeda ruas ya. Jadi harus reaksi dicoret sama yang produk. Jadi di sini reaksinya itu B, itu produknya itu B. Jadi bisa dicoret. Jadinya sisa A tambah D, produknya itu E. Itu entalpinya jangan lupa juga harus ditambah, jadi X ditambah Y. Ini contoh soalnya. Kita lihat. Nah, jadi yang bisa dicoret yang mana aja nih? Ini 2H2 dicoret sama 2H2 ini. Lalu 2C dicoret sama 2C ini. Nah, lalu di sini kan nggak bisa dicoret, jadi ini ditambah, jadinya ya 6F2 ya, intinya 6F2. Lalu di sini sisa 2CF4 ditambah 4HF, jadinya begini bentuknya. Lalu entalpinya gimana? Ya tinggal dijumlahkan saja. Jadi nantinya hasilnya itu min 2486,3 kJ. Lanjut ke contoh soal kedua. Di sini kita analisa siklusnya ya. Nah, di sini dia tanya delta H1 itu berapa kilojoule. Kita lihat jalurnya. Ini kan jalur pertama, dia tanya jalur pertama kayak gimana. Kita lihat jalur keduanya.
ini searah positif, searah lagi positif. Jadi kita bisa dapat rumusnya itu delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Jadi tinggal min 222 dikurang 566, jadinya min 788. Lalu contoh soal yang terakhir itu diagram ya, yaitu diagram. Diagram kita lihat dulu. Dia itu tanya apa? Dia tanya entalpi untuk reaksi CO2 jadi C ditambah O. Nah, walaupun ini diagram tetapi kita tidak bisa langsung mengerjakan ya, karena di sini itu bukan tanya delta H1, delta H2 atau delta H3, melainkan dia tanya entalpi untuk bentuk reaksi CO2 jadi C ditambah O. Nah, gimana? Gampang aja. Di sini kita taruh dulu ya kedua jalurnya. Ya, kita taruh dulu kedua jalurnya yaitu 2C ditambah O2 jadinya 2CO ditambah O2. Lalu di sini 2CO ditambah O2 jadinya 2CO2. Nah, ini. Jadi 1, ini 2. Nah, jadi yang kita mau tambah. Jadi kita tinggal coret aja, ini O2 coret. 2CO, 2CO coret. Nah, jadi bentuknya itu 2C ditambah 2O2 jadinya 2CO2. So di sini min 222 dikurang 566 jadi min 788. Lalu di sini dia itu minta bentuk penguraian ya, ingat. Ini yang sebagai reaktan itu CO2-nya, itu produknya itu unsurnya. Ya, berarti ini itu penguraian. Di sini kita lihat bentuk kita ini masih pembentukan karena senyawanya itu sebagai produk. Jadi kita balik jadinya entalpinya itu berubah tanda jadi plus 788 kJ. Lalu di sini dia itu CO2. Di sini itu 2 CO2. Ini berarti dia harus dibagi 2 karena masih belum sama, jadi kita bagi 2 sehingga jadi CO2 jadi C ditambah O2. Jadi jangan lupa juga entalpinya harus dibagi juga, jadinya plus 394. Nah, plus 394 ini berarti sudah benar ya, karena ini itu penguraian jadi entalpinya juga plus. Jadi jawabannya itu yang B. Baik, sekian dari saya, semoga paham ya.